Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa mengikuti kajian sekte di dalam Islam melalui fanpage Aswaja Center NU Kedung Jajang, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab, yaitu As'ilatun Qadat Sabab Syi'ati ilal Haq. Pada bagian ini atau pada pertemuan ini kita akan membahas dua pertanyaan lain, dan ini adalah bagian yang ketiga, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang membuat Syiah jadi bingung. Kita baca pertanyaan ketujuh. Dzakarul Kulainiyu fi kitabil kafi annal a'immata ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutu illa bi ikhtiyarin minhum. Al-Kulaini, Kulaini ini sebagai pengetahuan bahwa Kulaini ini adalah seorang ulama yang mu'tabar di kalangan mereka. Kitabnya namanya Usulul Kafi. Ini adalah kitab tertinggi, kitab hadis tertinggi versi Syiah. Kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menganggap bahwa kitab hadis tertinggi kualitasnya itu adalah Sahih Bukhari. Nah, di dalam Syiah itu adalah kitab Al-Kafi. Nah, di dalam kitab Al-Kafi ini Al-Kulaini menuliskan bahwa para imam yang 12 itu mereka mengetahui kapan waktu meninggal mereka. Tidak hanya cukup mengetahui waktu saja, tetapi mereka juga bisa request waktu meninggal mereka. Wa annahum la yamutuna, mereka itu tidak akan meninggal illa bi ikhtiyarin minhum, kecuali dengan atas pilihan mereka sendiri. Ini adalah poin yang penting saya kira, bahwa termasuk kelebihan para imam menurut Al-Kulaini di sini, yaitu mereka bisa mengetahui, bahkan bisa request waktu meninggal mereka. Kemudian yang lainnya, summa yadhkur al-Majlisi fi kitabihi Biharil Anwar hadithan yaqul lam yakun imamun illa mata maktulan aw masmuman. Di kitab yang lain, seorang ulama Syiah yang bernama Majlisi ini berkata bahwa seorang imam ini tidak akan mati kecuali dalam keadaan ia dibunuh atau ia diracun. Nah, ini sebuah fakta lain yang perlu kita pegang, kita ketahui. Cuman ketika kita coba kolaborasikan dua hadis tadi, kita menemukan celah yang saya kira susah bagi orang-orang Syiah untuk menjawabnya. Celahnya yaitu, fa idza kana al-imamu ya'lamul ghaiba kama dzakara al-Kulaini, jika para imam ini mengetahui hal-hal yang gaib, termasuk mengetahui kapan mereka mati,
kapan mereka wafat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kulaini tadi. Fasaya'lamu ma yuqaddimu lahu min ta'amin wa syarabin. Maka tentu para imam ini mengetahui makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka. Mereka tahu apakah makanan ini steril atau beracun. Mereka tahu itu. Fa idza kana masmuman, apabila makanan ini beracun, alima ma fihi min summin wa tajannabahu. Nah, maka imam ini pasti tahu kalau makanan ini beracun, tahu. Tanpa diberitahu pun para imam ini akan tahu bahwa makanan ini beracun. Nah, kalau ini makanan beracun, maka ini konsekuensi logis ya. Siapapun ketika tahu bahwa ini adalah makanan beracun, pasti dia akan menghindar, bahkan menjauhi dari makanan-makanan yang beracun itu. Nah, konsekuensi logisnya, jika tahu bahwa makanan ini beracun tapi kok dia tidak menjauhi, apa yang terjadi? Fa illam yatajannabahu mata muntahiran. Apabila ia tahu bahwa makanan ini beracun tapi kok yosi dimakan, apa kemudian dia meninggal? Apakah itu tidak disebut sebagai mati bunuh diri? Lawang itu sudah tahu itu beracun, kok ya dimakan. Ibarat kayak gini, satu misal. Sudah tahu bahwa ini pistol ada pelurunya. Kemudian dia dengan sengaja meletakkan pistol itu di atas kepalanya, kemudian dia tarik pelatuk pistol itu sehingga peluru yang ada di pistol itu menembus kepala dan akhirnya membuat orang tadi meninggal. Nah, yang demikian itu apakah tidak disebut sebagai bunuh diri? Nah, dalam konteks yang tadi itu tentang makanan, jika tahu bahwa itu sudah beracun, kenapa kok kemudian masih dimakan? Nah, ini permasalahan yang saya kira pelik. Fayakunu qatilan li nafsi, sehingga demikian itu disebut orang yang bunuh diri. Padahal waqad akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna qatala nafsahu finnar, bahwa orang yang mati bunuh diri itu hukumnya berada di neraka. Fal yardu asyi'atu hadza li a'immah, apakah kemudian orang-orang Syiah itu rela jika dikatakan bahwa para imam ini meninggal bunuh diri? Rela tidak kira-kira? Nah, ini saya kira akan bermasalah. Sehingga poin pertama dari pertanyaan ketujuh ini adalah, jika para imam tahu kapan meninggal, bahkan bisa request meninggal, kemudian mereka meninggal dalam keadaan dibunuh ataupun diracun, taruhlah diracun. Kalau tahu bahwa makanan itu beracun, kenapa kok tidak menjauhi? Nah, kayak gitu. Kalau sudah tahu bahwa makanan itu beracun dan akan menyebabkan kematian, seharusnya kan menjauhi. Nah, kalau tidak menjauhi, apakah kemudian disebut sebagai usaha untuk bunuh diri? Nah, ini coba dijawab oleh orang-orang Syiah bagaimana. Kemudian pertanyaan ke-8. Di dalam sejarah, dan saya kira ini juga disepakati oleh semuanya termasuk orang-orang Syiah, bahwa ketika kepemimpinan
setelah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadilah konflik antara Al-Imam Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Singkat cerita, kemudian Imam Al-Hasan karena memikirkan maslahat untuk umat, maka beliau kemudian turun dari tampuk kepemimpinan tertinggi, kemudian menyerahkan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan semua orang sepakat waktu itu. Makanya kemudian disebut dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah itu artinya tahun semuanya sepakat dalam satu kata. Ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan, saya kira. Pertanyaannya adalah, ketika salah satu imam yang mereka percayai, yaitu Imam Al-Hasan bin Ali, telah merelakan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, bukankah lebih baik kalau kita mengaku sebagai orang yang cinta kepada para imam, bukankah lebih baik kita itu mengikuti apa yang menjadi pilihan dari Sayyidina Hasan bin Ali? Kan seperti itu. Nah, kalau kita mengikuti Al-Hasan ibnu Ali, maka kita harus rela dengan kepemimpinannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kalau kita tidak rela dengan kepemimpinan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, berarti kita telah menyalahi apa yang menjadi pilihannya Al-Hasan. Nah, ini kemudian lagi-lagi kita akan terjebak kepada perkara-perkara yang membuat kita bingung. Seperti itu. Nah, Syiah menjawabnya bahwa tidak, kita perlu bedakan antara khilafah dengan imarah. Kalau khilafah itu ya jelas, setelah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, Al-Husain, dan seterusnya. Itu adalah khilafah. Kalau imarah tidak. Imarah itu ya mungkin hanya mengurusi tentang kenegaraan, fungsi sebagai pengatur di negara saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Al-Hasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan itu dalam rangka imarah tadi, bukan dalam rangka khilafah. Nah, ini menurut orang-orang Syiah. Sehingga mereka membedakan antara khilafah dengan imarah. Ya tentu kalau kita mau membantah ini juga ya bisa saja. Bagaimana dasar pembedaan antara khilafah dengan imarah tadi? Kan tidak bisa kita kemudian membedakan yang seperti itu. Harus ada dasarnya. Nah, ini kita akan terjebak pada hal-hal yang demikian yang pada akhirnya membuat kita bingung. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dalam durasi yang singkat ini akan memberikan tambahan cakrawala, tambahan pengetahuan kepada kita terkait dengan Syiah dan Sunni, atau terkait dengan sekte Islam secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.